Oke, kita lanjut ya berikutnya. Siwa dan goiro. Atau goiro dan siwa. Nah, si goiro dan siwa tadi termasuknya apa dia? Isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Ya. Kalau ila kan tadi huruf. Huruf tidak punya kedudukan. Kalau isim itu punya kedudukan i'rab. Sehingga dia berbeda semirobkannya. Ya, ketentuan mustasna dengan goiro dan siwa. Karena goiro dan siwa adalah isim bukan huruf, maka mustasna yang terletak setelahnya menjadi majrur sebagai mudhof ilaih. Adapun hukum mustasna seperti pada pembahasan sebelumnya berpindah kepada goir dan siwa. Jadi hukum mustasnanya itu pindah ke goir dan siwanya. Ya, yang taman mujaban tadi yang harus mansub itu ke goiro dan ke siwanya hukum mansubnya itu. Sedangkan isim setelahnya itu menjadi mudhof ilaih. Mustasnanya jadi mudhof ilaih. Bahkan mustasnanya juga kembali ke berpindah kepada goir dan siwa. Jadi dia adat istisna sekaligus mustasna begitu. Taman mujaban pertama. Hadoro rijalu goiro zaidin. Nah, lihat. Ini kan taman mujaban hukumnya tadi harus apa? Mansub. Harus positif. Wajib mansub kan. Hadoro rijalu goiro. Nah, mansubnya itu ada di goironya. Goiro itu fathah mansub. Sedangkan zaidinnya itu majrur jadi mudhof ilaih. Karena goirnya kan isim. Begitu. Di hadoro firun madin dengan fatil amalan irob arjalu fa'il marfu alamatul fi dhamma. Ya, goiro. Nah, dia mustasna. Jadi mustasna jadi goiro. Mansub alamatun nasbihi wa huwa mudhof. Zaidin mudhof ilaih. Majru alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Qara'tu suhufa ya. Suhufa 50 siwa. Nah, ini mustasna mustasna mansub tapi tanda mansubnya fathah muqaddaro karena ini alif akhirnya. Fathah muqaddaro. Wa huwa mudhof sahifatain mudhof ilaih majrur wa alamatu jarihi aliyau di anahu musanna. Lalu kalau taman manfian sempurna dan negatif mahadoro rijalu goi. Nah, ini bisa dua hukumnya kan tadi apa? Taman Mansub bisa mansub. Bisa marfu bisa. mengikuti badal bisa. Nah, maka dia bisa dibaca mahadoro rijalu goiro zaidin atau goiru zaidin. Ya, kemudian ma qaratu suhufa siwa. Kalau siwa kan nggak kelihatan karena muqaddaro kan. Apakah fathah domar nggak kelihatan sehingga dia muqaddaro. Karena akhirannya alif. Kalau siwa berarti kita bilang doma muqaddaro atau fathah muqaddaro, Ustaz. Kalau siwa di sini dia kan hanya jadi mansub aja kan Iban. Aja. Oh iya, jadi Ya, tetap kan mansub mau itu hukum karena asal fathah muqaddaro ya. mengikuti juga mengikuti suhu Pak mansub juga. Oh, Ini iya, yang tadi iya, kalau yang menjadi mustasna minhunya kan maf'ul bih mansub. Iya, iya. Ya, Ustaz. Ustaz tanya sebentar boleh, Ustaz? Boleh. Kalau yang goiro dan siwa itu memang secara arti dia misalnya bisa antara misalkan gini goiro zaidun manusia, Ustaz. Kalau siwa soifata ini misalnya benda memang atau Ya, bisa enggak siwa jadi masalah mau benda mau orang boleh. siwa zaidin juga bisa, Ustaz. Bisa. Ya.
Kirain dibedakan masalah itunya gitu maksudnya. Enggak ya. Ini hanya contoh aja. Ya, ya. Jadi boleh itu yang dikecualikan tuh mau benda, mau orang, mau apa aja boleh. Ya, sekarang Ustaz. Dan hukumnya mudah pilih. Ya, mudah pilih. Goyanya jadi mudhof, isim setelahnya mudah pilih. Begitu. Lalu yang nakison udah pasti manfian ya, negatif. Mahadoro goiru zaidin. Nah, berarti goirunya jadi apa kedudukannya? Fa'il, karena hadoro butuh fa'il. Ya kan? Iya. Ma qara'tu goiro sohifatain. Goironya jadi apa? Mansub. Maf'ul bi. Maf'ul bi, karena butuh maf'ul bi. Tergantung amilnya. Kalau yang nakis. Ya, ma marartu nah, kalau memarlo nggak bisa ya, karena goiri apa namanya? Kalau goiri nggak bisa ya. Mamarartu bi goiri zaidin. Itu maknanya nggak bisa jadi beda. Ya, jadi itu kalau dengan goir dan siwa. Nah, tetapi di sini dikasih peringatan tanbih. Kata goir tidak hanya digunakan untuk makna istisna. Tidak hanya digunakan untuk istisna, pengecualian. Ia juga bisa digunakan untuk makna lain, yaitu menafikan. Diartikan bukan. Misalnya goiril maghdubi alaihim, bukan mereka yang dimurkai. Jadi goir itu bisa diartikan bukan, berarti kalau bukan menafikan. Bisa juga pengecualian selain, berarti masuk ke sini. Oke, bisa dipahami ya. Untuk mustasna, goir dan siwa. Lalu yang terakhir, mustasna dengan hasya, ada dan hola. Nah, hasya, ada dan hola itu tadi apa? Huruf bisa pil. Huruf bisa pil. Adapun hola, ada dan hasya bisa dianggap sebagai fiil, bisa juga dianggap sebagai huruf jar. Jika dianggap sebagai fiil, maka kedudukan mustasnanya mansub menjadi maf'ul bih. Kalau fiil, mustasnanya mansub jadi maf'ul bih. Dan jika dianggap huruf jar, maka mustasnanya menjadi majrur karena huruf jar. Begitu aja, simpel. Contoh, misalnya fiil madi, ya lalu maf'ul bih. Hadoror rijalu, orang-orang laki-laki telah hadir, khola zaidan, selain daripada zaid. Berarti kholanya ini dianggap fiil madi. Kholanya dianggap fiil madi. Zaidannya berarti sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, ini kalau kholanya kita anggap fiil. Ya, contoh yang ada. Roja'at talamidu ada aliyan. Murid-murid laki-laki telah pulang kecuali Ali. Ada. Ini dianggap sebagai fi'il madi, aliannya maf'ul bih. Qara'tu suhufa hasya sahifataini. Saya telah membaca lembar-lembaran kecuali 2 halaman. Ya, hasya fi'il madi, sahifatain maf'ul bih. Lalu kalau kita anggap sebagai huruf jar, berarti majrur kita bacanya. Hadoror rijalu khola zaidin. Kholanya kita anggap huruf jar. Harfu jar mabniun ala sukun la mahallahu min i'rab.
Zaidinnya majrur bi khola, bi harfi jar khola, dengan huruf jar khola. Roja taramidu ada aliyin, aliyin majrur. Karena ada kita anggap huruf jar. Qara'tu suhufa hasya sahifatain, sahifatain majrur, tanda majrurnya ya. Karena hasyanya kita anggap huruf jar. Ya, Berarti bisa ini, dipahami. Berarti setelah khola hasya dan ada itu bisa majrur, bisa mansub, Ustaz. Ya, begitu. Ya, tergantung tinjauan kita kepada khola, ada, dan hasya itu. Begitu, Pak. Namun, ini ada pengecualian. Namun, untuk ada dan khola selain hasya, ada dan khola selain hasya, terkadang dimasuki oleh ma masdariyah. Dimasuki oleh ma masdariyah. Jika dimasuki oleh huruf ma masdariyah, maka ada dan hola dianggap fi'il, sehingga mustasnya wajib dibaca mansub sebagai maf'ul bi. Jadi kalau ada ma, tambahan ma sebelum hola dan ada ya, sebelum hola dan ada. Kalau hasya nggak bisa, hanya ada hola dan ada saja. Kalau ditambah ma sebelumnya, dan ma itu artinya ma masdariyah. Ya, ma masdariyah itu ma yang masuk ke fiil. Karena ma masdariyah itu masuk ke fiil, berarti hola dan adanya ya wajib fiil. Wajib dianggap fiil gitu. Bagaimana cara mengartikannya, Ustaz? Bagaimana mengartikannya? Mengartikannya sama aja. Dia hanya tambahan saja. Hadarur rijalu ma khola zaidan. Orang-orang laki-laki telah hadir kecuali Zaid, sama artinya. Hanya dia ditambah ma. Nah, kalau ditambah ma, kholanya harus kita anggap fiil. Tidak boleh kita anggap sebagai jar majrur, huruf jar, tidak boleh. Karena ada ma, ma itu hanya masuk ke fiil, setelahnya ini hanya ma masdariyah. Sehingga wajib kita baca zaidan maf'ul bi. Kenapa? Karena kholanya fiil. Begitu juga ada roja'at talamidu ma ada aliyan. Ya, murid-murid laki-laki telah pulang kecuali Ali, ada maknya di situ. Kalau ada maknya, adanya harus sebagai fiil, sehingga aliannya aliannya mansub. Mansub. Jadi Pak Ustadz, jadi ketika dari tadinya kita bisa baca mansub dan majrur, sekarang terbatas karena ini ya, karena ada maknya harus ya. Ada maknya jadi harus mansub gitu. Ini hanya ada dan hola. Kalau hasya nggak ada, nggak bisa diterima. Kalau hasya berarti bisa balik lagi, kembali lagi tadi mansub dan majrur bisa, iya, bahasa dia. begitu ya.